Kamu juga tidak tahu. Tidak mendengar? Mohon ampuni kami, Yang Mulia. Kami tidak tahu. One. Yeah! Bagaimana dengan kalian? Hah? Hei para pendekar! Kenapa kalian diam? Hah? Kenapa kalian tidak menjawab? Kami tidak tahu, Yang Mulia. Kurang ajar! Kalian prajurit! Yang Mulia, Yang Mulia. Apa? Kamu mau bicara apa lagi, Kencarupa? Mohon ampuni mereka, Yang Mulia. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya prajurit biasa. Jangan salahkan mereka kalau mereka tidak tahu dan tidak mendengar berita tentang Kontawi Jayadanu itu, Yang Mulia. Berita ini berita besar. Sangat aneh kalau kalian tidak mendengar berita ini. Aku menginginkan senjata ciptaan Sang Hyang Batara Surya itu, Kencarupa. Apa jadinya kalau aku kalah dalam berlomba mendapatkan senjata itu? Tapi Yang Mulia Sakti Mandraguna, Aji Kitiran Sewu dan Aji Guntur Saketi Yang Mulia kuasai tidak akan tertandingi oleh siapapun. Masihkah Yang Mulia mencari Kontawi Jayadanu? Aku ingin punya senjata ciptaan Dewa, Kencarupa. Tidak bolehkah Sengkang Baplang punya senjata dari Dewa? Hanya para kesatria dan raja kekasih Dewakah yang boleh punya senjata dari Dewa? Saya mengerti, Yang Mulia. Saya mengerti. Bagus. Bagus. Kalau begitu sekarang kita berangkat ke Gunung Dadakan. Kita harus bisa menemukan Kontawi Jayadanu sebelum orang lain menemukannya. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Balapati. Iya, Yang Mulia. Tandu Latu dan Tandu Teja. Dan para prajurit. Bagaimana dengan kalian? Baik, Yang Mulia. Perintah Paduka akan kami junjung tinggi. Iya. Bagus. Kalau begitu, kita berangkat sekarang juga. Lagi-lagi kamu tidak puas dengan apa yang kamu miliki, Sengkang Baplang. Kenapa kamu masih harus mengejar Kontawi Jayadanu? Kenapa, Sengkang Baplang? Sana. Gunung Dadakan ada di sana. Tambah kecepatan. Baik, Kakang. Tambah kecepatan semua. Kurangi kecepatan. Ada apa? Lihat, Kak. Siapa di bawah sana? Itu Singa Maruta dari Pusar Angin. Mau kemana mereka? Kemana lagi kalau bukan ke Gunung Dadakan? Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan, Hanucara? Berita tentang Kontawi Jayadanu cepat tersebar, Kakang. Dan Bahadur punya cermin sihir. Saya rasa tidak mustahil kalau mereka juga sudah mendengar berita itu. Iya, kamu benar, Hanucara. Saya yakin bukan hanya Pusar Angin yang akan bersaing dengan kita, tapi juga Sengkang Baplang, Ratu Gendrawani, Prabu Baka, Segawan Lanang, dan 3 putri silumannya. Dan mungkin juga Ratu Pandulu, Kakak.
Iya, kita pasti akan berhadapan dengan mereka. Kamu takut berbicara? Singa Maruta punya gelembung amarah, gelembung pembuat bencana, dan gelembung pelampias dendam yang didukung juga oleh Rawana Raja. Dan Sengkang Baplang punya Aji Kitiran Sewu dan Guntur Saketi, dan juga didukung oleh Raja Siluman Gerinda Seba. Tapi kita... Iya, kamu benar. Kita memang tidak didukung lagi oleh Kibau Reksa guru kita. Tapi aku masih punya mata Dewan Daru dan pecahan batu bintang yang mampu menghadapi Singa Maruta maupun Sengkang Baplang. Kenapa aku harus takut pada mereka? Kakak, Aku tahu. Ada satu cara agar kita sesampainya di Gunung Dadakan nanti tidak berhadapan dengan Ratu Pandulu, Singa Maruta, Sengkang Baplang, atau Prabu Bagas sekaligus. Tak ada salahnya kalau dalam perjalanan ini kita tumbangkan mereka satu persatu. kita tumbangkan satu persatu. Iya. Sasaran pertama kita adalah Singa Maruta yang sekarang ada di depan mata kita. Tapi Kakak, Ikuti perintah Kakang. Siapkan para pemanah dan jangan buang waktu. baik Kakak. Siapkan panah kalian. Maju, serang. Arahkan anak panah kalian kepada ketiga piring terbang itu. Baik, Ki. Maju, dekati piring terbang itu. Kalian juga siap. Tabrak dan hancurkan ketiga piring terbang itu. Setelah hantaman anak panah. Mengerti? Baik, Ki. Ayo siap. Dan kalian tunggu babakku selanjutnya. Baik, Ki. Siap.
Terima kasih Tuan. Tidak apa. Terima kasih. Tidak ada yang selamat, Kakang. Para prajurit kita mati semua. Gelembung pembuat bencana Singamaruta benar-benar luar biasa. Diam kamu! Kau pikir Singamaruta sudah menang? Dan aku menyerah begitu saja? Tidak. Tidak, Hanucara. Sebab kinilah saatnya akan kutunjukkan betapa dahsyatnya mata Dewan Daru dan pecahan batu bintangku. Kamu mau melawan kekuatan Rawana Raja, Anubawa? Kamu boleh bangga dengan kemenanganmu, Singamaruta. Habis sudah itu, meraunglah sekuat-kuatmu. Karena pecahan batu bintangku akan melumatmu. Hati-hati yang mulia. Pecahan batu bintang sangat berbahaya yang mulia. Jangan khawatir, Tuan Bahadur. Saya akan hadapi dia dengan gelembung kemarahan dan api dendam saya. Iya yang mulia. Hei Anubawa, keluarkan pecahan batu bintangmu. Mundur kamu, Hanucara. Kalau kamu takut, tinggalkan aku. Kakang, Ayo, mundur. hati-hati Kakang. Kakang Hanubawa terbakar nafsu. Aku harus segera mencegahnya. Tidak mungkin, Ki. Suasana sudah sangat gawat. Dan keduanya tidak ada kontrol. Iya, Ki. Malah Ki Hanucara nanti yang sembur gelembung kemarahan Rawana Raja. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hah? Kita sudah tidak mungkin memisahkannya. Iya, Ki. Ya, mata Dewan Daru, gelembung api kemarahan. Ya, gelembung api dendam. Tuan Bahadur, bagaimana ini, Tuan? Sudah tenanglah. Kalian lihat sendiri kan? Kita tidak mungkin melawannya. Tidak mungkin. Ya, Lalu, apa yang harus kita lakukan, Ki? iya, Ki. Kabur, tinggalkan tempat ini. Ayo, cepat. Baik. Terima kasih, Tuan. Sebenarnya memang sudah agak terlambat, Nanda Prabu. Terlambat. Kalau berita tentang keberadaan Kontawijaya Danu yang dari Gunung Dadakan itu baru kita terima semalam. Iya kan? Apakah ini berarti Paman sudah mendengar desas-desus itu? Nanda Prabu benar.
Sudah sepekan ini, Paman mendengar desas-desus itu. Tapi karena ini masih desas-desus, maka persoalan ini Paman tidak bawa ke Setinggil. Lalu apa pendapat Paman Pinisepuh? Kalau Sang Hyang Batara Surya menginginkan bantuan saya menyelidiki kebenaran desas-desus itu. Menurut saya, Nanda Prabu boleh saja melakukan pengamatan. Tapi, karena Nanda Pati Batik Madrim sedang berada bersama para putra di Paranggubarjo, saya kira tidak ada salahnya kalau Nanda Prabu mengutus Sudawirat dan Lokahita yang ke sana. Kenapa harus Sudawirat dan Lokahita? Menurut saya, Lokahita dan Sudawirat sangat mengenal Gunung Dadakan itu dan wilayahnya. Jadi tidak ada salahnya dan sangat tepat kalau mereka berdua yang diutus ke sana. Apa tidak perlu mengirim utusan resmi dari Pinisepuh atau pejabat Mawapati? Kedatangan Sudawirat dan Lokahita ke sana hanya untuk menyelidiki kebenaran tentang desas-desus itu tadi. Saya kira lebih tepat mengirim pendekar ketimbang pejabat Mawapati yang akan membuat kami tuo atau kepala desanya malah mengada-ada karena harus menerima pejabat. Benar kan? Ya, dan perlu diketahui, menurut desas-desus pula, Gunung Dadakan sudah menjadi negara baru. Kalau memang benar ada negara baru di sana, maka yang paling tepat adalah mengirimkan pendekar ke sana daripada pejabat. Bagaimana pendapat kalian? Maaf, Gusti Prabu. Saran Paman Pinisepuh Rikmaseta sangat tepat, Gusti. Kasinggihandau, Gusti. Kami sependapat. Ya. Bagaimana Sudawirat? Lokahita? Kalian siap untuk melaksanakan tugas pengamatan itu? Kami siap akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, Gusti Prabu. Kalau begitu, berangkatlah kalian. Hari ini juga. Sendiko Dawu, Gusti. Sudawirat, ada sesuatu yang akan kuberikan padamu. Sendiko Dawu, Gusti. Pakailah cincin ini. Jika terjadi apa-apa, ada hal-hal yang ingin kau sampaikan, cukup bicara pada cincin itu. Aku pasti akan mendengar dan akan menanggapi apa yang akan kamu katakan. Sendiko Dawu, Gusti Prabu. Yeah.
Lihat, dia sudah mengalami kemajuan. Iya. Bagus. Bagus sekali. Sangat bagus, Jagat. Itu sangat sempurna. Itu semua berkat bimbingan Paman Suliwa, Popo. Iya. Tapi harus diingat, tujuan utamanya adalah untuk memberi contoh nyata pada para pandega tentang apa yang harus mereka lakukan kalau di medan laga nanti mereka harus menghadapi berkelompok-kelompok prajurit yang siap serang seperti tadi. Ya. Saya sangat setuju, Liwa. Tapi, kalau latihan jangan pakai pedang, tombak, dan panah yang asli. Iya. Itu sangat berbahaya, sangat besar risikonya. Oh ya, Wirat. Iya, saya mengerti. Baik, kita latihan lagi. Salah satu dari kalian menjadi aku, dan salah satu dari yang lain menjadi Jagat Satria. Silahkan. Jagat, kami mau pergi. Baik-baiklah menjaga diri dan tetaplah berlatih dengan pamanmu Suliwa ya. Ibu dan Bopo mau kemana? Ke Gunung Dadakan. Mencari Kontawijaya Danu. Jadi kamu sudah tahu? Tentu saja sudah tahu. Karena saya ingin sekali mendapat tugas dari Gusti Prabu untuk mencari senjata itu. Ini tugas orang tua, Jagat. Tugasmu adalah tetap berlatih dan menjaga keamanan Malwapati. Iya, Bopo. Sampai nanti. Sampai Jangan nakal ya. Hei, apa ini? Kenapa kalian belum berangkat juga? Apa jadinya nanti kalau kalian kalah cepat dengan yang lain? Kalah cepat tidak mungkin, Sang Prabu. Kita ini siluman. Kecepatan lari segaun lanang dan kecepatan terbang ketiga putri kita tidak tertandingi siapapun juga, Sang Prabu. Iya, lalu kenapa kalian tidak segera berangkat? Kita belum mendapatkan kata sepakat. Apa? Kata sepakat? Kata sepakat apa? Untuk siapakah Kontawijaya Danu itu? Kalau senjata Sang Hyang Batara Surya itu benar-benar bisa kita temukan. Tentu saja untuk kita bersama, Segaun Lanang. Dengan senjata pemungkas yang konon diciptakan dari taring Batara kala itu, impian kita untuk menghancurkan Malwapati akan tercapai. Tapi siapa yang berhak memegang senjata itu, Romo? Hei, kenapa kamu bicara begitu? Saya tahu, Sang Prabu, kenapa kata sepakat harus dicapai dulu, sebelum Kontawijaya Danu di tangan. Kenapa? Sebab Kontawijaya Danu, senjata yang luar biasa, yang tak tertandingi kedahsyatannya. Gunung hancur, dan laut pun bisa teraduk, kalau keterjang oleh kedahsyatannya, Sang Prabu. Maksud Kisar dulu? Barang siapa yang memegang Kontawijaya Danu akan menjadi sombong, adigang, adigung, dan cenderung memandang rendah kepada yang lain, Sang Prabu. Kami tidak menginginkan itu terjadi, Romo. Itu tidak akan terjadi pada Romo. Temukan dulu Kontawijaya Danu. Baru setelah itu, kita bicara selanjutnya. Ayo cepat berangkat. Baik, Romo. Ki Hanucara yang lari ke sini itu. Iya. Ayo cepat. Iya, benar. Itu Kakang Hanucara. Tapi, mana Kakang Hanubawa? Kenapa mereka tidak naik perahu? Apa yang harus kita lakukan, Ki? Hadang mereka dan hadapkan padaku.
Baik, Ki. Ayo, cepat. Jangan sampai mereka menemukan kita. Ayo. Cegat mereka! Hei, bukankah kalian... Cukup! Akhirnya kita bertemu lagi. Kenapa kalian menyerang aku? Hah? Mana Hanusara? Mana Kakang Hanubawa? Kenapa Kakang jalan kaki? Mana perahu terbang Kakang? Singamaruta dengan kekuatan dahsyat Rahwana rajanya telah membunuh Kakang Hanubawa dan menghancurkan perahu-perahu kami Hanusara. Hanubawa mati. Kenapa bisa begitu, Kang? Konta Wijaya Danu penyebabnya. Konta Wijaya Danu? Iya. Saya tahu, Kang. Pasti Kakang Hanubawa sangat bernafsu menginginkan senjata yang ada di Gunung Dadakan itu, kan? Iya. Ikut berlomba mencari Konta Wijaya Danu. Itu jelas bodoh. Kenapa kamu bodoh-bodohkan Kakang Hanubawa? Apa salahnya kalau dia menginginkan senjata Konta Wijaya Danu? Hei, Hanusara, apa kamu tidak tergiur dengan senjata itu? Hah? Saya sangat tergiur, Kang. Tapi, ada cara aman untuk mendapatkannya. Cara aman untuk mendapatkannya? Iya. Bagaimana itu? Biarkan yang berlomba pada berlomba. Kita tidak perlu ikut, Kakang. Kita tunggu saja siapa pemenangnya. Setelah kita tahu persis siapa pemenangnya, maka dari dialah kita rebut senjata itu, Kang. Adi Hanusara benar. Tapi kenapa bukan cara itu yang kita tempuh? Kalau Kakang Hanucara setuju, lupakan Kakang Hanubawa yang sudah tiada. Lupakan permusuhan dan kesalahpahaman di antara kita. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita bersatu kembali demi kejayaan Gunung Kelut, Kakang. Iya, adikku. Kita memang harus kembali bersatu. Hati-hati, Wirat. Kabut ini sengaja mencegat kita. Kita tidak bisa menembusnya, Wirat. Apa yang harus kita lakukan?
Lokahita. Lokahita. Sang Maharsi. Gadis tadi Kaisti namanya. Kaisti? Ya, anaknya Kumudani, wanita setengah siluman penghuni gua Kumudani. Lalu, kenapa dia mengaku-ngaku sebagai anaknya Sudawirat dan memastikan saya tidak akan bertemu lagi dengan Wirat? Apakah ini berarti Wirat pernah pergi meninggalkan saya lalu selingkuh dengan ibunya? Atau... Pergilah kau ke gua itu. Apapun halangan yang akan menghadangmu, masuklah. Karena di sana ada jawaban dari semua pertanyaanmu. Iya, Sang Maharsi. Saya akan ke sana. Saya akan masuk ke gua itu. Tapi... Jangan khawatir. Terimalah gelang ini. Dengan gelang ini kamu akan mudah memasuki gua itu. Pakailah. Terima kasih, Sang Maharsi. Cepatlah ke sana. Aku menyertai. Iya, Maharsi. Jangan salahkan aku, Nikumudani. Aku terpaksa menemuimu. Sudah cukup lama aku menunggumu. Akhirnya kita benar-benar bisa berkumpul, Sudawirat. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu kurung aku di sini? Kamu adalah Bopo dari Kaisti anak tunggalku, Sudawirat. Hah? Bopo dari Kaisti anak tunggalmu? Ya. Kaisti, keluarlah. Bopo sudah menunggu kehadiranmu. Apa ini? Apa yang sebenarnya ku hadapi? Perkenalkan dirimu pada Bopomu. Saya Kaisti, Bopo. Bopo yang telah mengukir... Kenapa perempuan itu menyebut-nyebut Sudawirat sebagai Boponya? Gila dan ngawur kalau perempuan itu menganggap aku Bopo dari anaknya. Hah, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku punya anak denganmu. Tatap dalam-dalam, Sudawirat. Inilah Kaisti, anak kita. Mana mungkin. Kita tidak pernah ketemu. Kita tidak saling mengenal. Boleh saja kamu tidak mengenalku, Sudawirat. Dan memang benar, kita tidak pernah saling ketemu. Tapi cinta dan kekuatan nafsuku telah mampu menghadirkan kamu dalam mimpiku. Kekuatan cinta dan nafsu itulah yang membuahkan Kaisti anak kita. Jangan asal bicara kamu, Kumudani. Cerita khayalmu itu tidak masuk akal. Lihat, Sudawirat. Kaumku tidak ada laki-laki. Dari mana bisa kudapatkan anak kalau tidak dari kamu? Kamu ingin bukti yang bagaimana? Aku bisa memeluk kamu tanpa kamu keluar dari sangkar yang mengurungmu. Ayo, Sudawirat. Ayo, peluklah aku. Datanglah padaku. Kurang ajar. Serang dia.
Sudah, Kesti. Sudahlah. Sudah Wirat tidak akan mengakui keberadaan kita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Cepat, Hita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya, ayo ya. Ayo. Sudah ada kabar dari Sudawirat, Kanda? Belum. Dinda khawatir. Apa yang Dinda khawatirkan? Dinda khawatir. Apa jadinya kalau misi Sudawirat gagal? Kenapa Dinda bicara begitu? Kanda, sudah pasti yang datang ke Gunung Dadakan itu bukan hanya Sudawirat dan Lokahita saja. Pasti ada golongan atau kelompok lain yang datang ke sana. Ya, tentu saja. Lalu kenapa? Bagaimana nanti kalau lawan yang mereka hadapi tidak seimbang dengan kekuatan mereka, Kanda? Sudawirat dan Lokahita itu pendekar berpengalaman. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, tapi bagaimana kalau mereka mengalami kesulitan? Sudawirat akan menghubungi Kanda kalau memang mereka menghadapi kesulitan. Doakan saja agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Iya, Kanda. Siapa itu yang datang? Mana? Itu, yang di sana itu. Siapa mereka, Kang? Kalau tidak salah, itu Segaun Lanang dan ketiga Dewi Siluman anaknya. Iya, iya, Kang, benar. Tidak seorang pun boleh tahu siapa kita sebenarnya. Iya. Ayo cepat, mulai rupa. Iya, Bapak. Iya, Kang. Apa yang akan mereka lakukan? Beres, Bopo. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengenali kita. Iya, Bopo. Kita benar-benar seperti pendekar. Iya. Kalian benar. Tidak akan ada lagi yang akan mengenali kita, baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Kita rebut senjata itu, lalu kita pergi dengan aman. Iya, Bopo. Kalau kita menyerang, tidak akan ada yang tahu. Ya, sekarang kita menyebar. Bopo, kenapa mereka pakai repot-repot mali rupa segala, Bopo? Itu mudah ditebak. Apa, Bopo? Ya, supaya kalau mereka berhasil mendapatkan senjata itu, golongan lain tidak tahu kalau Segaun Lanang dan ketiga putri angkatnya yang mendapatkannya. Oh, begitu, Bopo? Iya. Bopo, apa mungkin kita kalah berlomba dengan mereka? Kalau lengah bisa saja. Saya tidak mau kalah berlomba dengan mereka, Bopo. Kalau begitu sesatkan mereka, agar mereka tidak mengganggu perjalanan kita. Sesatkan, Bopo? Iya. Saya setuju, tapi bagaimana caranya? Kerahkan Jagal Alugoro dan orang-orangnya untuk menyerang mereka, Gendrawani. Saya setuju, Bopo. Tapi saya tidak mau kalau Segawan Lanang tahu bahwa orang-orang saya yang menyerang mereka, Bopo. Mereka itu malih rupa, Gendrawani.
Anggap saja Jagal Alugoro dan orang-orangnya menyerang kelompok yang tidak mereka kenal, Gendrawani. Iya, saya setuju, Bopo. Saya mengerti. Alugoro? Saya Nyi Ratu. Kamu dengar apa kata Bopo? Iya, Nyi. Serang mereka dan buat mereka agar tidak sampai ke Gunung Dadakan. Baik, Nyi Ratu. Ayo semuanya, ikut aku. Begitu mereka terlibat perkelahian, kita langsung pergi, Gendrawani. Iya, Bopo. Baik, Bopo. Lihat, Kang. Lihat. Hei, tahan! Kenapa kalian mau menyerang kami, ha? Serang! Tidak bisa ditunda. Harus lapor kami keluar. Cepat, Kang. Jangan sampai terlambat. Baik. Kalian tunggu di sini. Mereka kabur. Kita menang. Ya, mereka kabur. Ki, lapor Ki. Lapor Ki. Ya, cepat laporkan. Ada apa? Kelihatannya para tamu tadi undang sudah mulai berdatangan, Ki. Kamu tahu siapa mereka? Aku, Ratu Gendrawani dari Meranggas. Ratu Gendrawani. Iya, Ratu Gendrawani. Dan ini bopoku Soca Cendawa.
Untuk apa kamu ke sini? Berikan Konta Wijayadanu padaku. Dari mana kamu tahu ada senjata Konta Wijayadanu di sini? Berikan, atau aku sihir kamu dan orang-orangmu menjadi cacing tanah. Apapun yang akan kamu lakukan, senjata Konta Wijayadanu bukan untukmu, Ratu Gendrawani. Di mana Konta Wijayadanu berada? Ayo katakan, jangan diam saja. Ayo tunjukkan di mana senjata Konta Wijayadanu kamu simpan. Ayo. Kamu mencari Konta Wijayadanu? Siapa kamu? Siapa kalian? Kenapa kamu tidak bilang kalau di rumah ini ada mereka? Aku Kontadanu. Ah, Prabu Kontadanu. Ya, aku Prabu Kontadanu. Dan ini kedua patiku, Rongkodanu dan Gondewadanu. Kamu menginginkan Konta Wijayadanu? Kalau Sang Prabu merasa menyimpan senjata Konta Wijayadanu yang aku cari, berikan senjata itu padaku. Konta Wijayadanu tidak pantas untuk golongan hitam seperti kamu. Maka pulanglah dengan damai, agar darah tidak tumpah menjemput kematianmu. Kurang ajar. Bantu aku. Aku harus mendapatkan senjata Konta Wijayadanu darinya. Apa yang terjadi, anak? Bopo. Sudah aku katakan, Konta Wijayadanu bukan untuknya, dan juga bukan untuk kalian. Bawa dia kembali, atau kematian akan merenggutnya. Tidak. Apa, Bopo? Apa yang Bopo lihat? Gendrawani, yang kita hadapi bukan tandingan kita. Ayo. Siapa, Bopo? Siapa yang kita hadapi ini, Bopo? Siapa? Ya, nanti aku jelaskan. Yang penting tinggalkan dulu tempat ini. Ayo, ayo anak. Ayo semua, tinggalkan tempat ini. Ayo, mundur, tinggalkan tempat ini. Sang Prabu, mereka sudah kabur. Tapi saya yakin
Sesudah ini pasti akan datang pemburu yang lain. Ya, tugasku hanya menunggu. Menunggu sampai yang kutunggu benar-benar muncul menjemputku. Yang datang sekarang ini pasti bukan penjemput yang aku harapkan. Lihat Kencarupa. Kelihatannya sudah ada yang mendahului kita. Iya, yang mulia benar. Jangan khawatir, Tu. Sebelum kita hadapi tamu yang tidak kita harapkan itu, akan kuamankan dulu para penjagamu yang pingsan itu. Penjaga, istirahatlah. Lihat Kencarupa. Kelihatannya ada yang sengaja pamer kekuatan kepadaku. Benar, Yang Mulia. Dan kelihatannya yang paling depan itu pelakunya. Kamu benar, Kencarupa. Dan kelihatannya dia pula lah yang menjaga Kontawi Jayadanu itu. Benar, Yang Mulia. Jangan ikut campur. Biar aku yang menyambutnya. Untuk apa kamu pamer kekuatan di hadapanku? Aku hanya bermaksud membersihkan halaman. Agar tak satu pun dari kita tersandung ketika melangkah. Benarkah seorang raja yang kuhadapi? Siapapun aku tidak penting. Tapi perlu kuperingatkan. Kamu salah kalau datang kemari untuk mencari Kontawi Jayadanu. Kamu sangat salah kalau aku harus kembali tanpa Kontawi Jayadanu. Balapati, ajar dia. Baik. Lihat Adi Prabu. Kenapa Yang Mulia? Kenapa saya dibawa terbang setinggi ini? Kenapa Yang Mulia? Kontawi Jayadanu senjata milik Dewa Senang Bablang. Kamu akan hancur kalau tetap ingin memilikinya. Tapi saya akan mampu untuk merebutnya Yang Mulia. Yang kamu
Kontawi Jayadanu sedang babak. Ayo ikut aku. Akan kujelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ayo. Apa Adi Prabu bisa menyimpulkan yang kita lihat dan kita dengar? Masa bodoh. Apapun yang terjadi, kita harus mencari Kontawi Jayadanu sampai dapat. Lihat, gunung dadakan itu. Tuan Badu, ayo turun. Iya, Yang Mulia. Calon, Sang Prabu, lihatlah. Sang Prabu. Di situ. Iya, di situ kita mendarat. Ayo. Turun. Ini pasti dari pusar angin Singamaruta Raja Samuka yang didukung oleh kekuatan Rahwana Raja. Ada misi penting yang harus diselesaikan, menghancurkannya. Baik, kali ini. Sang Prabu, kelihatannya tujuan kita sama. Maksudnya? Sang Prabu mencari Kontawi Jayadanu, kan? Apa seperti itu yang terlihat? Ya, dan kelihatannya Sang Prabu sudah mendapatkannya. Kalau ya? Serahkan Kontawi Jayadanu kepada saya. Karena hanya raja dengan kekuatan Rahwana Raja lah yang berhak memilikinya. Kontawi Jayadanu bukan untuk penganut angkara murka, seperti kamu, Raja Samuka. Apa jadinya dunia kalau orang seperti kamu bersenjata konta? Keras kepala, serang dia! Gelembung api kemarahan. Cermin sihir! Bahadur, yang kalian hadapi Kontawi Jayadanu. Cepat kabur sebelum malapetaka menghancurkan kalian. Kontawi Jayadanu? Ya, kalian akan hancur kalau makin melawan. Wirat, ini desanya. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah arah ke Gunung Dadakan. Ke tempat kami tumbuh seperti yang dikatakan orang-orang tadi.
Baik. Siapa Kisanak berdua ini? Ada keperluan apa ke sini? Kami ingin bertemu dengan kami tua. Untuk keperluan apa? Hanya kami tua Gunung Dadakan yang boleh tahu. Kalau begitu, kalian tidak boleh masuk. Kenapa? Karena hanya yang jelas keperluannya yang boleh masuk. Silakan pergi. Atau kalian berdua akan bernasib buruk seperti Ratu Gendrawani, Sengkang Baplang, atau Singa Maruta yang berkekuatan Rahwana Raja itu. Mereka sudah duluan ke sini, Wirat. Ya, dan mereka memang bukan tandingan Sang Prabu Kontadanu. Sang Prabu? Sang Prabu Kontadanu? Ya. Sang Prabu Kontadanu. Berarti di sini punya raja. Punya raja dan menjadi sebuah negara baru. Ini negara dalam negara namanya. Kalau begitu, desas-desus itu benar. Kita harus bertemu dengan Sang Prabu Kontadanu. Ya. Serang mereka! Ada apa ini? Maafkan kami, Ki. Ya, maafkan kami kalau kami menjadi tak terkendali. Kenapa jadi tak terkendali? Pengakuan prajurit kami tua tentang adanya Prabu Kontadanu di padukuhan ini membuat kami berdua bernafsu untuk membuktikannya. Iya, Ki. Prabu Kontadanu itu ada. Dan akulah buktinya. Dan ini kedua patihku, Porongkodanu dan Gendewadanu. Maaf Sang Prabu, dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiban. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Oh, apa ada hubungannya dengan senjata Dewa Kontawijaya Danu yang konon ada di padukuhan ini Sang Prabu? Oh, jadi kalian juga datang untuk itu? Abad jadong dawuhing Gusti Prabu seseban kami. Kami memang mencari senjata itu. Kalahkan dulu aku dan kedua patihku. Baru kalian akan mendapatkan senjata yang kalian cari itu. Hita, tugas kita hanya mencari kebenaran desas-desus. Haruskah kita hadapi tantangannya? Pantang mundur, Wirat. Hanya dengan mengalahkannya, baru kita akan ketahui benar tidaknya Kontawijaya Danu ada. Jadi? Apa boleh buat? Kita layani tantangannya. Baik Sang Prabu, ayo kita keluar.